Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hayatun Nurul Hidayah, Lars Oktaviani, dan Melinda Juliantina. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi dan isu-isu perancangan proyek sistem. Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang ada pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi untuk mengambil keputusan atau mengendalikan informasi. Perkembangan sistem informasi sekarang sangat cepat dan pesat. Tidak sedikit yang menggunakan sistem informasi untuk membantu kemudahan dalam bekerja. Salah satu bentuk sistem informasi yang mudah dikembangkan adalah berbasis web. Sistem informasi berbasis web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja, namun dapat digunakan untuk berdialog dengan data sehingga memberikan informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Pembahasan perancangan sistem informasi ada dua, yang pertama siklus hidup, yang kedua analisis perancangan. 1. Siklus hidup sebuah sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga pembangunan dan testing sistem, yang keempat implementasi sistem, yang kelima operasi dan perawatan, dan keenam evaluasi sistem. Yang kedua, analisis perancangan. Analisis sistem yang digunakan untuk menjawab pertanyaan what, sedangkan desain digunakan untuk menjawab pertanyaan how. Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Elemen-elemen pengaruh yang berhubungan dengan proses desain. Yang pertama, sumber daya organisasi, yang kedua informasi kebutuhan dari pemakai, yang ketiga kebutuhan sistem, dan yang keempat pemrosesan data. Prinsip dasar desain. Ada dua prinsip dasar desain. Yang pertama, desain sistem monolit, ditekankan pada integrasi sistem. Yang kedua, desain sistem modular, ditekankan pada pemecahan fungsi-fungsi yang memiliki independensi rendah menjadi modul-modul yang terpisah, sehingga memudahkan kita berkonsentrasi pada mendesain per modul. Konsep sistem. Definisi sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karakteristik sistem yaitu komponen-komponen sistem terdiri dari suprasistem dan subsistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau lingkungan luar. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lain. Melalui media penghubung ini, kemungkinan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Definisi informasi adalah data yang diolah yang mempunyai arti bagi penggunanya. Siklus informasi, data, input data, proses, output, penerima, keputusan, hasil tindakan. Database, kualitas informasi bergantung pada data yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Definisi sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengembangan sistem dapat diartikan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Perancangan sistem, metodologi atau pendekatan. Yang pertama, pendekatan struktur merupakan pendekatan yang memerlukan alat-alat dan teknik-teknik. Yang kedua, pendekatan sepotong melawan pendekatan sistem merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu. Yang ketiga, pendekatan bawah naik melawan pendekatan atas turun merupakan pendekatan dari level bawah organisasi, yaitu pendekatan mulai dari transaksi dan sampai ke strategi, atau dari pendekatan strategi ke pendekatan transaksi. Yang keempat, pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan modular. Yang kelima, pendekatan lompatan jauh lawan pendekatan perkembangan.
Yang keenam, pendekatan berorientasi objek. Yang ketujuh, pendekatan berbasis web. Teknik alat pengembangan sistem pendekatan terstruktur. Yang pertama, HIPO, diagram digunakan. Yang kedua, data flow diagram. Yang ketiga, SADT diagram. Perancangan proyek dan isu sistem informasi. Perancangan sistem informasi adalah satu tahapan kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam merancang atau membuat sistem sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan atau dengan kebutuhan pengguna berkaitan dengan pengolahan, pengelolaan, dan perolehan informasi yang diinginkan. Perancangan sistem informasi merupakan bagian penting dalam menentukan kebutuhan sistem informasi. Hasil dari sistem informasi yang telah dirancang berisi tentang informasi ataupun dokumen yang berguna bagi suatu organisasi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dalam tahap perancangan. Yang pertama, menyiapkan rancangan yang rinci mengenai data. Yang kedua, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih berbagai alternatif pilihan rancangan untuk menghasilkan pilihan yang terbaik. Yang ketiga, menyiapkan usulan penerapan. Yang keempat, menyetujui atau menolak penerapan. Isu-isu dalam proyek sistem informasi. Proyek adalah kegiatan yang telah direncanakan dan ditentukan pelaksanaan, waktu, dan dananya. Proyek merupakan tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Maka dari itu, dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama. Komponen yang termasuk sistem informasi meliputi infrastruktur hardware, software, dan ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Contoh-contoh proyek sistem informasi diantaranya proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu, proyek pembangunan sistem e-bisnis pada PT Global Jaya, proyek penjualan elektronik atau e-commerce. Dalam proyek sistem informasi, terdapat salah satu isu utama yang harus diperhitungkan untuk mengetahui seberapa besar resiko keberhasilan suatu proyek sistem informasi tersebut. Banyak proyek pengembangan sistem informasi yang mengalami kegagalan dibandingkan dengan berhasil memenuhi sasaran. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan seorang manajer dalam mengelola isu-isu dalam proyek yang bersangkutan. Adanya resiko yang muncul dalam sebuah proyek merupakan hal yang wajar yang harus diselesaikan dengan baik meskipun sulit. Karena sebuah proyek tanpa resiko dalam pembentukannya memerlukan waktu dan dana yang besar. Kemungkinan timbul ketidakpedulian dari pihak yang dilibatkan dan memerlukan pelatihan agar pihak-pihak dapat mengantisipasi masalah yang akan muncul. Adapun kategori isu-isu terhadap sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara tidak sengaja. Yang kedua, kesalahan teknis atau technical error. Yang ketiga, kesalahan perangkat keras atau hardware problem. Yang keempat, kesalahan perangkat lunak. Yang kelima, kesalahan logika program atau logical error. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.